Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya mengenal dan mengikuti seorang imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati tanpa mempunyai imam, maka ia akan mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Dalam hadis lain juga beliau bersabda, "Malam ya'rif imama zamanihi faqad mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang tidak mengenal imam zamannya, maka sungguh ia akan mati secara jahiliyah. Dalam hadis-hadis ini Rasulullah SAW telah mewasiatkan bahwa telah menjadi satu keharusan bagi setiap pencari kebenaran untuk berusaha mencari dan menemukan imam zaman di masanya. Imam yang dimaksud di sini bukanlah imam sholat atau imam-imam, guru-guru, ulama-ulama, kiai atau ustadz-ustadz biasa. Akan tetapi imam yang dimaksud di sini adalah imam yang dipilih dan ditunjuk oleh Allah Ta'ala sendiri dan menerima bimbingan dan petunjuk langsung dari Allah berupa ilham, kasaf, dan mimpi-mimpi benar. Akan tetapi perlu juga dipahami bahwa tidaklah benar kalau setiap orang yang dianugerahi mimpi yang benar atau yang kepadanya terbuka pintu wahyu samawi dapat disebut imam. Begitu juga seseorang tidak dapat disebut sebagai imam hanya karena ketakwaannya dan kesuciannya saja. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ja'alna lil muttaqina imama," dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, andai kata setiap orang muttaqi berpredikat sebagai imam, maka secara otomatis semua orang mukmin yang muttaqi merupakan imam. Hal demikian adalah bertentangan dengan tujuan serta maksud kandungan ayat tadi. Demikian juga, menurut nas Al-Quran, tidaklah setiap penerima ilham atau orang-orang yang dianugerahi mimpi-mimpi benar itu dapat disebut imam. Sebab telah dijanjikan bagi orang-orang mukmin pada umumnya bahwa lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka ada kabar suka di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia ini juga orang-orang mukmin akan memperoleh nikmat dengan seringnya mendapat mimpi-mimpi dan wahyu-wahyu yang benar. Di tempat lain dalam Al-Quran disebutkan, "Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka bersiteguh, maka malaikat akan turun kepada mereka sambil meyakinkan mereka, "Janganlah kamu merasa takut dan jangan pula kamu merasa sedih." Di mana barang siapa yang beriman kepada Allah dan kemudian menempuh jalan istiqomah atau keteguhan, maka para malaikat akan senantiasa menurunkan petunjuk yang mengandung kabar suka kepada mereka dan senantiasa menghibur mereka sebagaimana ibunda Nabi Musa alaihissalam telah dihibur melalui wahyu samawi. Wa auhayna ila ummi Musa an ardihi, dan kami wahyukan kepada ibu Musa supaya dia menyusuinya. Namun Al-Quran menerangkan bahwa ilham-ilham atau mimpi-mimpi serupa itu merupakan nikmat ruhani bagi orang-orang mukmin pada umumnya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi meskipun syariat Islam telah sempurna, kemudian lahir orang-orang suci dan soleh di kalangan umat Islam, bahkan di antara mereka banyak yang menerima ilham, kasaf, dan mimpi-mimpi benar. Kemudian manusia telah mengalami berbagai macam kemajuan. Kemudian muncul pemikiran bahwa manusia tidak memerlukan seorang imam zaman, maka pikiran semacam itu sungguh merupakan satu kekeliruan. Padahal Rasulullah SAW sendiri telah menetapkan perlunya seorang imam zaman untuk tiap-tiap abad. Rasulullah bersabda, "Innallaha azza wa jalla yab'atsu li hadhihi al-ummati 'ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada tiap 100 tahun orang-orang yang akan memperbaharui agama mereka bagi mereka. Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa yang datang ke hadirat Allah Ta'ala dalam keadaan tidak mengenal imam zamannya, berarti ia datang dalam keadaan buta dan akan wafat dalam keadaan wafat jahiliyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi di awal. Dan di zaman ini atau di abad ke-14 ini adalah masanya Imam Mahdi, sebagaimana dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jika tidak ada nasib malang atau ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala, maka seorang insan yang bijak dapat memahami rahasia ini dengan segera. Sebaliknya, jika ada seseorang tidak memahami rahasia ilahi ini dan tidak menjalin hubungan dengan seorang imam zaman, meskipun telah mendengar kabar kedatangannya, maka pada mulanya yang menunjukkan rasa acuh terhadap imam tersebut, yang kemudian menimbulkan kerenggangan, dan pada gilirannya hal ini mulai menciptakan prasangka buruk serta menghasilkan rasa permusuhan. Pada akhirnya ia akan kehilangan keimanannya. Sebagaimana pada waktu Rasulullah SAW diutus, terdapat ribuan rabi atau para ulama Yahudi, mereka penerima ilham dan ahli kasaf. Mereka senantiasa mengumandangkan kabar suka bahwa saat bagi kedatangan Nabi akhir zaman telah dekat. Akan tetapi ketika mereka tidak menerima imam zaman, yakni penghulu para nabi Rasulullah SAW, maka petir murka ilahi telah membinasakan mereka dan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi terputus. Berkenaan dengan mereka, Al-Quran mengatakan, "Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah menggenapi apa yang ada pada mereka, dan sebelum itu mereka telah memohon kemenangan atas orang-orang ingkar. Maka ketika datang apa yang mereka ketahui, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah atas orang-orang kafir." Mereka senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala bagi kemenangan agama dan mereka biasa menerima kasaf serta ilham-ilham.
Mereka senantiasa mendapat petunjuk bahwa Nabi akhir zaman dan Imam zaman akan segera muncul. Itulah mengapa beberapa ulama mereka yang telah menerima ilham dari Allah Ta'ala datang dan bermukim di tanah Arab. Bahkan anak-anak pun tahu bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi akan datang Nabi dan Rasul itu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, dan sesungguhnya segolongan dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Mereka mengenal Nabi itu sedemikian baiknya seperti halnya mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Akan tetapi, ketika Nabi yang dijanjikan itu muncul, maka sifat kecongkakan dan kefanatikan telah membinasakan kebanyakan Rabi itu, dan hati mereka telah menjadi hitam kelam. Namun beberapa di antaranya yang bernasib baik menjadi muslim dan keislaman mereka patut dipuji. Sehingga hendaknya hal ini membawa kita kepada rasa takut terhadap Allah Ta'ala dan menjadi sangat berhati-hati dan waspada. Semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan imam zaman ini. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.